Jadi gurunnya yang tadinya pasir semua itu berubah tuh jadi hijau tuh, berubah jadi sabana. Nature responds readily. What's unusual is the rate at which this is happening. Kita bakal sering ngeliat gurun Sahara berubah jadi... Ini salah satu yang lagi banyak diomongin nih. Dan ada beberapa juga yang DM minta bahas ini. Soalnya tanda-tanda kiamat katanya. Iya, jadi gue mau bahas tentang menghijaunya gurun Sahara di Afrika. Ya, lu tahu dong gurun Sahara, ya namanya gurun kan, ya harusnya ya hamparan pasir luas gitu doang. Tapi kok sekarang malah menghijau? Ini sebenarnya apa nih yang terjadi di gurun Sahara nih? Apakah ini fenomena yang normal atau kita harus khawatir nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa gurun Sahara menghijau di Learning by Google. Oke, jadi beberapa waktu belakangan ini dunia tuh lagi dihebohin sama foto satelit terbaru dari NASA yang nunjukin kalau beberapa bagian di selatan gurun Sahara itu mulai menghijau. Ini kan aneh ya, soalnya kan kalau kita ngomongin tentang gurun, yang ada di pikiran kita kan pasti dataran luas yang gersang dan jarang ditumbuhin sama tumbuhan kan. Mau itu gurun pasir, mau itu gurun es, yang namanya gurun ya nggak subur. Apalagi ini gurun Sahara, yang jadi gurun panas terbesar di dunia, yang permukaannya tuh ditutupin sama pasir semua. Kok sekarang gurun Saharanya malah mulai menghijau nih. Bahkan cekungan-cekungan yang sebelumnya kering sama tandus juga, itu tuh jadi pada keisi sama air, sampai berubah jadi danau. Mantep juga nih. Dan gilanya semua ini, munculnya danau sama vegetasi di Sahara ini terjadi secara mendadak loh. Ini terjadi cuma dalam jangka waktu beberapa hari doang. Nah makanya akhirnya jadi banyak, terutama orang kita, yang nyangkutin fenomena ini sama tanda-tanda kiamat. Karena bumi udah nggak berjalan kayak seharusnya. Waduh, jadi ngeri nih. NASA has released satellite images of the desert. They show a dramatic transformation. The Sahara is shifting green. You can see the influx of color from space. Tapi sebelum kita ke kiamat segala macam, kita bahas dulu proses menghijaunya gurun Sahara ini. Jadi kalau menurut The Week, penghijauan Sahara yang tiba-tiba ini terjadi setelah di tanggal 7 sama 8 September 2024 kemarin, ada badai gede banget yang disebut siklon ekstratropis yang ngeguyur wilayah Afrika Barat Laut sama Afrika Tengah. Itu 2 hari itu bener-bener tinggi banget tuh curah hujannya tuh. Nah kebetulan wilayah yang diguyur sama siklon ini adalah wilayah-wilayah yang normalnya tuh jarang banget turun hujan. Kayak Chad, Niger, Sudan, Libya, termasuk ya wilayah gurun Sahara. Disebut totalnya ada 14 negara yang kena efek dari siklon ekstratropis ini. Emang siklon ekstratropis tuh apa? Kalau menurut Britannica, siklon ekstratropis itu adalah sejenis badai yang terjadi di wilayah subtropis yang ngebawa hujan lebat atau salju, tergantung waktu dan tempatnya. Nah, sebenarnya siklon ekstratropis ini tuh jarang banget ditemuin di wilayah Afrika. Soalnya letak geografis dan kondisi atmosfer Afrika tuh itu nggak ngedukung buat terjadinya badai. Makanya siklon ekstratropis tuh lebih sering ditemuinnya di Amerika Utara sama Eropa. Tapi terus karena adanya pemanasan global dan ketidakstabilan iklim, siklon ekstratropis ini akhirnya terjadi di Afrika. Dan ini ngebawa hujan yang lebat banget di wilayah yang normalnya jarang kena hujan. Disebut di kejadian kemarin, volume curah hujan yang ditumpahin sama siklon ekstratropis ini dalam 2 hari, itu sama kayak volume curah hujan wilayah-wilayah itu dalam setahun. Jadi lu kebayang kan, yang biasa curah hujan segitu tuh buat setahun, ini 2 hari doang langsung turun semua tuh. Makanya kalau menurut World Food Program dari PBB, hujan besar ini ngebikin banjir besar di banyak tempat di 14 negara tadi. Disebut ada sekitar 4 juta orang yang terdampak dan 1.000 diantaranya meninggal dunia. Dan akhirnya beberapa hari kemudian setelah siklonnya kelar, di bagian selatan gurun Sahara mulai muncul rumput, semak-semak, pohon-pohon muda, dan danau. Jadi gurunnya yang tadinya pasir semua itu berubah tuh jadi hijau tuh, berubah jadi sabana. Nah kagetlah orang-orang lihat ini, soalnya biasanya wilayah Afrika yang hijau tuh kan adanya di wilayah Afrika ekuator doang kan. Kok ini malah nyebar ke utara, sampai gurun Sahara juga jadi hijau lagi. Ini ya gila sih emang sih. Dalam waktu beberapa hari doang loh. The flora may look pretty, but this is a devastating sign of the things to come. Climate change is changing the tracks of storms. In Africa, it has moved the storm system northward. So rainfall in the region has become stronger and more frequent.
Within a matter of days, North Africa received a year's worth of rainfall. Nah, kalau buat Afrika Ekuator yang jauh dari Gurun Sahara, kalau menurut National Geographic, setiap tahunnya wilayah Afrika Ekuator dan sekitarnya tuh emang selalu diguyur hujan yang lebih lebat daripada biasanya. Atau tepatnya di antara bulan Juli sampai September. Waktu monsun Afrika Barat, waktu angin musim di Afrika Barat mulai berlangsung. Dan biasanya curah hujan yang lebat banget ini cuma terjadinya di zona konvergensi intertropis atau biasa disebut ZKIT, zona yang adanya di wilayah sekitar ekuator, yang adanya di sekitar garis khatulistiwa. Nah, zona ZKIT ini kalaupun geser ke utara atau ke selatan, itu biasanya tuh paling cuma ngegeser dikit aja. Tetap nggak akan terlalu jauh dari garis khatulistiwa. Biasanya. Tapi ternyata di tahun 2024 ini, ZKIT di Afrika malah ngegeser terlalu jauh ke utara. Sampai-sampai ngeguyur tempat-tempat yang jarang banget turun hujan sebelumnya. Dan salah satunya ya itu Gurun Sahara. Nah, gue yakin kita udah pada tahu lah kalau hujan tuh kan ngebikin pepohonan jadi tumbuh subur ya. Dan keberadaan pohon ini bisa mencegah banjir dan longsor. Karena ya mereka punya kemampuan buat menyerap dan mengikat air kan. Makanya kalau hujan lebat turunnya di ekuator, turunnya di khatulistiwa, itu resiko banjirnya tuh pasti lebih sedikit. Karena ya banyak pohonnya kan di sana. Sementara kalau kejadiannya kayak kemarin, kalau hujannya turun di wilayah utara Afrika yang jarang kena hujan dan nggak punya banyak pohon, ya jelas itu bisa nimbulin kerusakan besar kan. Karena ya lebih rawan banjir. Makanya akhirnya kayak tadi kan, di 14 negara Afrika yang kebagian badai, itu sampai terjadi banjir besar kan. Dan ya itu penyebabnya gara-gara ZKIT-nya tuh terlalu geser ke utara, yang ngebikin siklon ekstratropisnya jadi terjadi di sana. So, typically dry areas like Niger, Chad, Sudan, Libya, and Egypt have received more than 400% of their typical rainfall since July. Now, there is catastrophic flooding. About 4 million people have been severely impacted, and the Sahara Desert is about 6 times wetter than it should be. Dan kalau ditanya kenapa tahun ini ZKIT-nya ngegeser ke utaranya tuh bisa jauh banget, kalau menurut National Oceanic and Atmospheric Administration disebut, pergeseran ZKIT ini tuh terjadi awalnya karena suhu di Samudra Atlantik Utara itu lagi ada di rekor tertinggi. Jadi lagi anget-angetnya banget nih di Samudra Atlantik Utara nih. Dan fenomena ini ngebikin angin yang ngebawa uap air bergerak lebih ke utara dari biasanya. Anginnya bergerak ke arah Atlantik Utara. Nah, karena inilah ditambah juga sama pemanasan global sama transisi El Nino dan La Nina, akhirnya angin dari berbagai arah yang ngebawa suhu yang beda-beda itu jadi ketemu di tempat yang nggak biasanya. Ya kan biasanya kan zona tempat angin-angin ini ketemu tuh kan selalu ada di sekitar ekuator ya, selalu ada di sekitar garis khatulistiwa. Tapi karena faktor-faktor tadi, itu jadi ngegeser tuh tempat ketemuannya tuh. Jadi ngegeser ke arah utara barat daya. Dan karena ini akhirnya ZKIT-nya jadi ngegeser juga. Dan akhirnya jadi turun tuh hujan lebat di Gurun Sahara. Di wilayah yang biasanya nggak turun hujan. Jadi ya itu ya awalnya ya gara-gara itu ya. Gara-gara Samudra Atlantik Utara itu suhunya terlalu anget. Ini ngeri juga ya, gara-gara satu wilayah berubah itu yang kena jadi wilayah lainnya tuh. Waduh. Nah, yang menarik nih, selain jadi bikin badai di tempat yang nggak disangka-sangka, pergeseran ZKIT ini juga tuh jadi ngebikin badai yang harusnya lagi banyak-banyaknya di Atlantik, itu malah jadi dikit banget tuh di sana tuh. Iya, jadi kalau menurut Peter de Menohal, presiden di Woods Hole Oceanographic Institution, dia bilang, harusnya di bulan September kemarin, badai di Atlantik tuh lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak-banyaknya. Tapi terus karena ZKIT-nya ngegeser, karena ZKIT-nya lebih dekat dan terjadi siklon ekstratropis yang ngebawa suhu dingin juga, jadinya perkembangan badai di Atlantik Utara tuh jadi nggak normal. Ya soalnya kan badai di samudra tuh kan terbentuknya tuh karena suhu yang panas kan. Nah kalau dia nerima suhu dingin dari daratan, ya malah jadi nggak kebentuk badainya. Nah makanya Samudra Atlantik di September tahun ini tuh beda banget sama Samudra Atlantik di September sebelumnya. Di September tahun ini Samudra Atlantiknya tuh terlalu tenang karena ya itu badainya jadi nggak ada. Dan ini lagi-lagi disebabkan oleh pergeseran ZKIT tadi. Ya kayak pindah ini berarti badainya ya, yang harusnya biasanya badai di Atlantik ini jadi pindah ke Sahara. Di Atlantiknya malah sepi tuh. Bisa gitu ya. Meanwhile, because the storms have shifted,
Some countries that should be getting more rainfall, like Nigeria and Cameroon, are getting fewer rains. They received between 50 to 80% of their typical rainfall since July. Nah, terus terkait kenapa gurun Saharanya menghijaunya bisa cepet banget gitu, bisa tiba-tiba banget gitu, ternyata itu juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi masih menurut Peter de Menohal, menurut dia, Sahara bisa menghijau secepat itu, soalnya kalau di Sahara tuh turun hujan lebat, tanaman di Sahara tuh bakal langsung memanfaatkan kelembaban yang ada secara maksimal. Makanya mereka bisa langsung hijau secepat itu. Emang di gurun Sahara ada tanaman? Iya, jadi emang walaupun di wilayah Sahara yang tandus tuh jarang ada vegetasi, tapi sekalinya turun hujan lebat, apalagi sampai badai 2 hari kan, itu ternyata gurunnya bakalan langsung rimbun tuh. Dan ini bisa begini soalnya kalau menurut Sylvia Traska, peneliti di Columbia Climate School, dia bilang, gurun Sahara tuh sekarang aja kelihatannya tandus, padahal dulunya ternyata hijau banget. Dulunya banget ternyata gurun Sahara tuh adalah padang rumput sabana yang subur. Dan sisa-sisa padang rumput ini masih ada di sana sampai sekarang, walaupun mungkin nggak kelihatan. Makanya sekarang sekalinya kena hujan gede, langsung berubah jadi hijau dan rimbun dengan cepat banget kan. Makanya kalau menurut dia, perubahan Sahara yang cepat banget ini nggak bisa dipisahin dari sejarah gurun Sahara yang dulunya tuh emang hijau banget. Jadi kayak ya itu, sekalinya kena badai ya langsung balik lagi kayak dulu, jadi hijau lagi. Dan ini nggak cuma berlaku di padang pasirnya ya, di bukit-bukit pasir di gurun Sahara juga itu ikutan jadi hijau. Ya walaupun ini kemungkinan nggak akan bertahan lama nih jadi hijaunya nih. Ya kalau hujannya nggak turun lagi dan tanah atau pasirnya berubah jadi gersang lagi, ya tanamannya bakalan ikut mati juga kan. Now, considering the region's history, this is not completely unusual. The Sahara looks like a desert, but when a deluge of rain pours in, everything starts greening quickly. Plant life starts to sprout. Nature responds readily. What's unusual is the rate at which this is happening. Nah, yang menarik lagi, kalau menurut University of Bristol, para peneliti dari Finland dan Inggris tuh nemuin kalau selama 800.000 tahun terakhir ini, iklim di gurun Sahara tuh emang selalu berubah dalam siklus 21.000 tahun sekali. Jadi setiap 21.000 tahun, kalau udah 21.000 tahun, gurun Sahara tuh bakal berubah jadi hijau, bakal ditumbuhin sama rumput, semak, dan pohon. Nah, terus nanti kalau udah 21.000 tahun lagi, itu sabananya hilang tuh, berubah jadi gurun lagi. Gitu terus tuh jadi tuh siklusnya tuh. 21.000 tahun jadi gurun, terus 21.000 tahun jadi sabana, terus berubah lagi jadi gurun, terus jadi sabana lagi. Gitu terus selama seenggaknya 800.000 tahun ini. Makanya kalau di Sahara turun hujan gede sekali aja, itu bukit-bukit pasirnya kan bakalan berubah jadi hijau lagi kan. Soalnya ya itu, soalnya Sahara tuh sebelumnya emang hijau. Emang punya basic siklus itu dia. Terus disebut juga, siklus Sahara ini terjadi karena adanya goyangan atau gerakan poros bumi yang disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara gravitasi bumi, bulan, dan planet-planet besar. Ya, kalau mungkin lu ingat, bumi kita tuh kan miring 23,5 derajat pada porosnya kan? Dan kemiringan ini ngebikin Sahara jadi gurun. Nah, di siklus 21.000 tahun sebelumnya, kemiringan bumi tuh ada di angka 24,1 derajat. Dan kemiringan ini ngebikin Sahara jadi lebih hijau. Jadi itu tuh, kalau bumi kemiringannya lagi di 23,5 derajat, itu Sahara jadi gurun. Tapi kalau kemiringannya di 24,1 derajat, itu Sahara jadi hijau. Gitu terus siklusnya selama 21.000 tahun. Berubahnya setiap 21.000 tahun. Berarti kalau gitu di masa kita sekarang, bumi itu lagi ada di kemiringan 23,5 derajat ya. Soalnya kan ya Saharanya gurun pasir kan. Nah, kalau menurut Life Science, siklus 23,5 derajat yang sekarang tuh dimulainya tuh sejak 8.000 tahun yang lalu. Yang artinya kalau sesuai sama siklus 21.000 tahun ini, gurun Sahara tuh harusnya mulai menghijaunya lagi tuh, menghijau fullnya, itu baru nanti tuh sekitar 13.000 tahun lagi. Iya kan ya? 21.000 dikurang 8.000. Bener, 13.000 kan?
Nah itu jadi gitu tuh, harusnya gurun Sahara tuh mulai menghijaunya tuh 13.000 tahun lagi kalau nunggu siklus pergeseran poros bumi. Tapi kan masalahnya sekarang dengan adanya pemanasan global, ternyata pola curah hujan tuh bisa bergeser walaupun bukan karena perubahan poros bumi. Ya contoh nyatanya ya tadi itu, ZKIT jadi bergerak ke utara dan ngebikin gurun Sahara jadi menghijau. Bener-bener itu kalau nggak ada pemanasan global, fenomena kayak gitu tuh hampir nggak mungkin. Nah coba sekarang bayangin kalau pemanasan globalnya ada terus atau makin hari makin parah. Ini kan berarti ada kemungkinan perpindahan ZKIT itu bakal terjadi secara terus-menerus kan. Bakal lebih sering nih perpindahannya nih. Yang berarti bakal lebih sering turun hujan di wilayah Sahara. Yang berarti ada kemungkinan kita bakal sering ngelihat gurun Sahara berubah jadi sabana, berubah jadi hijau. Walaupun itu tanpa adanya perubahan kemiringan poros bumi, walaupun itu nggak ada di siklus yang 21.000 tahun tadi. Ini ngerti kan? Jadi intinya gara-gara pemanasan global, itu gurun Sahara berubah jadi hijaunya tuh nggak perlu nunggu 21.000 tahun sekali tuh. Sekarang-sekarang juga bakal ada kemungkinan lebih sering berubah jadi hijau dia, kayak yang terjadi kemarin. Ini ngeri banget loh ini loh. Kenapa gue bilang ngeri? Soalnya kalau hal ini terjadi lagi, itu bencana banjir besar yang ada sebelumnya itu bakalan kejadian lagi kan, bakalan keulang lagi kan. Karena ya kondisi alam di sana, kondisi alam di Sahara dan sekitarnya kan itu belum siap buat nerima hujan besar, belum siap buat nerima badai. Tambahan dikit, kalau menurut PBS ION disebut, bukti kalau Sahara dulunya hijau tuh juga bisa dilihat dari lukisan-lukisan batu kuno di sana yang berusia kira-kira 12.000 tahunan. Nah di lukisannya tuh banyak banget tuh gambar-gambar binatang kayak jerapah, kuda nil segala macam yang harusnya tuh hidup deket air. Binatang-binatang yang harusnya sekarang tuh nggak mungkin ada di Sahara. Dan yang namanya manusia zaman dulu, mereka kan pasti kan ngegambar apa aja yang ada di deket mereka kan. Nah kalau mereka banyak ngegambar binatang ya berarti dulu di Sahara tuh banyak binatang. Dan kalau di Sahara banyak binatang ya udah pasti di sana banyak sumber makanannya dong. Makanya mereka mau stay di sana. Nah dari situlah akhirnya disimpulkan kalau Sahara ini dulunya emang hijau, emang subur. Makanya banyak manusia dan binatang yang tinggal di sana. And it's also incredibly accurate, which means the artists were really familiar with the animals that they were depicting. For the artists to be that knowledgeable about hippos and giraffes, those animals had to have lived there. So all of this means that the climate of the Sahara must have been completely different thousands of years ago. Apalagi kalau menurut Peter de Menochel, kemungkinan pergeseran ZKIT ini sifatnya tuh cuma sementara aja. Bukan sesuatu yang bakal terjadi terus-menerus. Jadi kebayangkan lu bedanya kalau berubah jadi hijaunya berdasarkan pergeseran poros bumi, itu kan bakal jadi hijaunya non-stop selama 21.000 tahun kan. Dan itu kondisi alam di Sahara juga jadi bakal menunjang kan. Jadi walaupun turun hujan badai segala macam ya kemungkinan besar di sana nggak akan terjadi banjir. Karena alamnya udah siap. Karena kalaupun terjadi lagi, terjadinya bakal cuma sekali-sekali kan. Kayak cuma terjadi di bulan September doang. Dan ini ya bakal bikin bencana terus jadinya. Karena alamnya nggak akan siap. Karena dia setelah September bakal balik ke gurun lagi. Terus nanti ketemu September tahun depan jadi hujan lagi, jadi banjir lagi. Terus nanti gurun lagi gitu. Terus ya alamnya kapan siapnya coba? Atau kalaupun ternyata ini jadi fenomena jangka panjang yang disebabkan sama pemanasan global, nantinya kalau suhu laut udah menghangat secara merata, kalau semuanya hangat, itu ZKIT-nya tuh bakalan balik lagi ke posisi sebelumnya. Makanya kalau menurut Peter de Menochel, ini fenomena ini tuh nggak bakal ngegantiin siklus 21.000 tahun tadi. Tetap fenomena ini tuh bakal terjadinya sekali-sekali walaupun sering. Dan ya ini jelas bahaya. Karena berarti kalau ini terjadinya sering ya itu bencana banjirnya juga bakal lebih sering kan. Tapi ya di luar itu tetap fenomena ini nunjukin kalau pemanasan global tuh emang udah makin parah nih. Soalnya suhu laut secara keseluruhan udah jadi menghangat kan. Jadi ya kalau ada yang ngaitin peristiwa ini sama kiamat ya gue sih lebih ngeliat ke pemanasan globalnya sih. Karena ya udah berkali-kali kita bahas juga kan, gimana pemanasan global dan krisis iklim itu ngebikin umur bumi makin pendek. Terutama sampah makanan tuh. Lu inget kan? Inget dong. Ya kalau mungkin lu lupa, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah gurun Sahara yang menghijau ini jadi salah satu tanda-tanda kiamat? Atau ya ini masih fenomena alam biasa aja? Yang mana nih? Silakan komen. Scientists say this is only the beginning. Climate change is disrupting seasons, making natural disasters worse and inviting major consequences.
So, while the Sahara looks fascinating with its newfound greenery, this is no cause for celebration. Oke, sekian Lereng Beguling kali ini tentang gurun Sahara yang tiba-tiba menghijau. Ya, semoga ini ke depannya nggak sering-sering terjadi ya. Karena ya kalau ini makin sering kan berarti banjirnya juga makin sering kan. Dan berarti bakal makin sering juga jatuh korban jiwa di sana. Ya, semoga jangan lah. Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti terbunuh.